Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Dalam kesempatan minggu ini kita mau kembali diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik yang Allah sudah siapkan buat setiap kita yang percaya. Nah, pada kesempatan ini saya mau sampaikan pesan Tuhan tentang bagaimana kehidupan ini bisa mengalami keutuhan apabila Anda dan saya mau start from finish, memulai dari akhir. Ada banyak film-film saat ini yang di dalam penyajian kisahnya dimulai dari bagian yang terakhir sehingga kita mengikuti runut peristiwa dari awal namun kemudian dimulai dari apa yang akhirnya itu tadi ditampilkan. Nah, demikian juga berbicara tentang perjalanan kehidupan kita mengikut Tuhan. Memulai dari akhir itu menjadikan Anda dan saya beroleh pemahaman pengertian yang mendatangkan kekuatan karena kita bisa melihat secara utuh apa yang sesungguhnya Tuhan kerjakan di dalam karyanya yang dahsyat dan ajaib. Nah, karena itu bicara memulai dari akhir, ini tentunya adalah tentang kehidupan Anda dan saya mengikuti Yesus dalam segala hal yang kita lakukan, berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi kemuliaannya. Karena itu yang pertama adalah Tuhan perancang kehidupan. Nah, berbicara mengenai memulai dari akhir, yang pertama kita mulai dari Tuhan adalah perancang kehidupan itu sendiri. Dari Yeremia pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-11, demikian firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Firman Tuhan di sana dimulai, dikatakan Tuhan itu berfirman mengatakan bahwa aku ini Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai Anda dan saya. Nah, ini yang saya tadi sampaikan. Ayo kita start from finish. Karena kita ini mengerjakan apa yang sudah terlebih dahulu Allah mengawalinya, saudara. Di mana Tuhan itu perancang kehidupan. Nah, yang Tuhan rancang itu adalah damai sejahtera. Jadi, di mana kilometer perjalanan Anda dan saya sekarang mengikut Yesus, percayalah bahwa apa yang Anda dan saya lihat sekarang belum final. Keadaanmu, penderitaanmu, pergumulanmu, karena kita kembali dibukakan, diingatkan bahwa rancangan Tuhan buat Anda dan saya adalah damai sejahtera. Rancangan yang bukan kecelakaan. Jadi kalau alami sesuatu yang buruk saat ini sementara Anda dan saya sebagai orang percaya, ingat, ini bukan final dari apa yang Tuhan rancang. Karena rancangannya buat Anda dan saya damai sejahtera. Rancangannya buat Anda dan saya bukan kecelakaan. Bahkan rancangan yang dia berikan buat Anda dan saya adalah damai sejahtera yang penuh kemungkinan-kemungkinan yang baik dalam hidup ini. Karena itu disebut hari depan yang penuh dengan harapan. Nah, yang berikutnya start from finish adalah Tuhan yang memulai pekerjaan baik. Tertulis dari Filipi pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Perhatikan Filipi 1 ayatnya yang ke-6. Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di antara Anda dan saya. Jadi
Pikirkan lagi kalau kita punya pemahaman, pokoknya saya sudah kerjakan, lakukan, nanti sisanya bagian Tuhan. Tuhan itu bukan mengerjakan sisa, saudara. Tuhan itu yang memulai pekerjaan yang baik di antara Anda dan saya. Dan juga Tuhan yang akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Oh, kalau begitu Pastor, kita nggak usah bikin apa-apa dong. Karena Tuhan yang sudah mulai, Tuhan juga yang akan meneruskannya. Ingat, Dia meneruskannya bekerja di dalam diri Anda dan saya melalui rohnya. Karena itu, bukan Tuhan yang kerjakan yang sisa. Tapi Anda dan saya yang diurapi untuk bisa melakukan finishing well. Ya, menyelesaikan apa yang Tuhan sudah mulai, dan dalam kita menyelesaikannya, Tuhan menyertai Anda dan saya dengan jalan memberi rohnya, tinggal diam berkarya di dalam kita orang percaya. Nah, yang ketiga, Tuhan menjadikan rancangannya bagi kita. Ya, Tuhan menjadikan rancangannya bagi kita, jangan dibalik. Kita tidak dijadikan untuk rancangannya. Tetapi rancangannya dia buat Anda dan saya. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Seringkali saya bukakan ayat ini mengingatkan bagaimana katanya itu di kalimat terakhir di sana menggunakan huruf N-nya kecil. Ya, jadi di sini konteksnya bukan tentang di dalam Tuhan, namun tentang di dalam pekerjaan baik tersebut. Nah, Tuhan itu menjadikan rancangannya bagi kita. Bukan kita yang diciptakan untuk rancangannya. Anda dan saya bukan pion-pionnya Tuhan. Anda dan saya biji matanya. Karena itu kita ini diciptakan, kita ini buatan Allah. Dalam Kristus Yesus, Anda dan saya diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Ya, pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Tuhan juga mau supaya Anda dan saya hidup di dalam pekerjaan baik itu. Apa sih pekerjaan baik itu? Apa yang ada dalam rancangannya? Ingat dong, tadi di awal kita sudah dibukakan oleh firman bahwa damai sejahtera itu yang dia rancang buat Anda dan saya. Bukan kecelakaan, bahkan damai sejahtera yang di dalamnya itu penuh harapan. Nah, itu yang Tuhan rancang buat Anda dan saya. Dan Tuhan mau Anda dan saya hidup di dalam rancangan itu. Ya. Nah, sebelum Anda dan saya hidup di dalam rancangan itu, perlu kita mengerti juga bahwa Tuhan itu berkarya dalam pekerjaan baik. Dia tidak hanya create rancangannya, lalu kemudian perlengkapi Anda dan saya, tapi tidak kembali terjun di dalamnya. Tidak demikian. Tuhan itu berkarya dalam pekerjaan baik. Roma 8 ayat yang ke-28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebetulnya dalam teks aslinya tidak ada kata turut di sana ya. Ini membuat kita menjadi memiliki pengertian yang berbeda dari pengertian aslinya. Karena sesungguhnya di sini Allah bekerja dalam segala sesuatu, bukan Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Memang keterbatasan di dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia. Nah, Allah bekerja ya dalam segala sesuatu. Ya, kalau di teks kita ya tulisnya kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk datangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah bukan turut-turut itu ikut-ikutan. Turut itu Allah ada di belakang. Tadi di bagian yang ketiga kita sudah dibukakan oleh firman Tuhan bahwa Dia yang memulai.
Ya, dia bukan ikut-ikutan, dia yang memulai. Bahkan Anda dan saya adalah buatan Allah yang bagaimana kreasi luar biasanya Allah itu, pekerjaan baik itu sudah dipersiapkan sebelum Anda dan saya diadakan. Ya. Maka dari itu manusia diciptakan itu pada hari ke-6. Kenapa? Karena dari hari pertama sampai dengan hari ke-5 itu Tuhan ciptakan segala yang diperlukan manusia. Baru kemudian manusianya diadakan. Jadi setiap orang diadakan dengan berkat yang sudah siap. Setiap kita itu di blessing Tuhan terlahir di muka bumi ini karena berkat yang sudah siap. Karena pekerjaan baik yang sudah disiapkan sebelumnya. Nah, Allah itu bekerja dalam segala sesuatu, saudara, untuk mendatangkan kebaikan. Selalu untuk mendatangkan kebaikan. Kalau Allah bekerja dalam segala sesuatu, selalu mendatangkan kebaikan. Kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Kebaikan bagi yang hidup terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, karena itu kita butuh diperlengkapi. Masing-masing boleh ngaku mengasihi Tuhan. Tapi mengasihi Tuhan kan ada caranya. Ya, mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Tidak selesai sampai di situ. Anda dan saya juga harus hidup terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Wah, tidak sekedar panca indera kita yang terlatih, tetapi juga roh ini harus terlatih. Ya, diperlengkapi untuk pekerjaan baik. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 ya. Di sana Tuhan memperlengkapi kita untuk pekerjaan baik, Saudara. Jadi Allah nggak hanya sekedar create tetapi well done. Makanya dia disebut Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai dengan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, Anda orangnya. Saya orangnya. Kita manusia kepunyaan Allah. Ya, di mana Alkitab itu, ya, tulisan yang diilhamkan Allah, itu bermanfaat. Saudara, Tuhan memperlengkapi kita untuk pekerjaan baik itu melalui kebenaran firman-Nya. Ya, karena itu Alkitab itu manfaatnya untuk mengajar Anda dan saya. Ya, makanya aneh. Orang Kristen senang berdoa, senang memuji Tuhan, tapi enggak senang belajar firman. Ya. Waktu puji-pujian, tepuk tangan paling hot, lompat-lompatnya paling tinggi. Ya. Tapi ketika firman dibuka, ngantuknya juga naik. Aneh. Ya. Anda belajar, tapi juga harus mau diajar. Karena enggak semua yang belajar menjadi terpelajar. Ya. Banyak juga yang belajar tapi memilih kurang ajar. Kenapa? Karena dia tidak bawa hidupnya kepada firman untuk firman itu menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuannya. Hidup ini makin hari harus makin serupa seperti Kristus. Perbaiki kelakuan, bukan ngelupain yang lama-lama. Kenapa sih seringkali hidup tidak progres mendekati akhir tahun, bikin resolusi, lalu kemudian kumpul keluarga, dan mungkin ada beberapa hal yang harus dibenahi, bukannya dibenahi, tetapi malah menyepakati untuk ya sudah kita lupakan sajalah, yang sudah-sudahlah kita lupakanlah. Loh, saudara, hidup ini pembelajaran. Kalau yang udah lupain aja, lupain aja, lama-lama kita jadi masyarakat ya jadi pelupa, komunitas pikun. Ya. Dan akhirnya nggak menyerap sesuatu pun yang benar karena mereka yang lupakan saja.
Ini sebenarnya orang-orang yang alergi dengan kebenaran karena kita nggak bisa mengorbankan kebenaran untuk suasana yang damai. Ya, biar damai ya nggak benar-benar banget, ya nggak apa-apa, nggak bisa begitu. Tuhan itu memperlengkapi Anda dan saya untuk pekerjaan baik melalui firman-Nya. Makanya Alkitabnya baca, makanya belajar. Kalau mau belajar, kita juga harus mau dinyatakan kesalahannya. Kita juga harus memperbaiki kelakuan. Ya. Nggak ada itu tumpang tangan terus kamu berubah, nggak begitu. Ya. Diajar. Ini bukan tentang ngaku salah, ini dinyatakan kesalahannya. Ya banyak kali, udahlah ya udahlah saya mah salah melulu lah orangnya. Ini ciri-ciri orang nggak bisa diajar. Ya. Ya udah biar selesai ngaku salah aja. Ngaku salah, emang tahu salahnya. Nah sekarang kalau tahu salahnya, tahu enggak perbaiki kelakuannya. Alkitab bukakan Anda dan saya. Supaya kita jadi orang-orang yang terdidik dalam kebenaran. Bukan menjadi orang Kristen yang terdidik dalam pembenaran. Ya. Nggak masuk kita dalam damai sejahtera itu. Padahal dia rancang damai sejahtera itu buat Anda dan saya. Nggak masuk kita di dalam apa yang disebut dengan penuh harapan tadi. Wah, sayang sekali. Ya. Karena itu, mari kita menyelesaikan pekerjaan baik. Mari selesaikan pekerjaan baik itu. Ya. Mari dari hidup yang Tuhan berikan buat Anda dan saya. Kita selesaikan pekerjaan baik yang memang Tuhan sudah siapkan buat kita. Ibrani 10. Ayatnya yang ke-19 sampai 25. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Firman Tuhan mengajak Anda dan saya tidak hanya ambil bagian di dalam apa yang Tuhan sediakan, namun juga kita harus menyelesaikan pekerjaan baik yang olehnya Anda dan saya dipanggil diurapi untuk itu. Nah, dalam pekerjaan baik tersebut, damai sejahtera masa depan yang penuh dengan harapan itu, Yesus sudah buka jalan yang baru dan yang hidup buat Anda dan saya. Ya. Di mana kita ini sekarang menjadi penuh keberanian untuk masuk ke dalam tempat kudus. Bicara tentang keintiman dengan Tuhan. Doa bukan lagi tentang meminta. Tetapi roh Tuhan menolong Anda dan saya untuk paham tentang apa maunya Tuhan secara spesifik. Melalui kehidupan yang Dia berikan buat Anda dan saya. Kita sekarang mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Sebuah bentuk pengabdian, sebuah bentuk ibadah sejati yang tidak pernah sia-sia, bahkan sedang menuju kepada kekekalan. Saudara, dalam pekerjaan baik itu, dalam damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan, Yesus sudah buka jalannya buat Anda dan saya. Karena itu disebutkan, mari kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan bicara tentang keyakinan iman yang teguh. Ya. Ya, kalau tulus, iman teguh. Ya. Begitu ya. Kalau enggak tulus, imannya enggak teguh. Ya. Tulus, iman. Saudara, berapa waktu terakhir ini sedang di beberapa media Kristen membahas mengenai
A word of faith, ya, perkataan iman, di mana sesungguhnya harusnya iman itu apa? Kita di mana berpegang teguh kepada pengharapan yang Tuhan mau Anda dan saya mempercaya apa yang Dia firman, bukan tentang apa yang kita mau kita percaya. Nah, karena itu ya mari kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih. Nggak bisa sendirian, ya, nggak bisa sendirian. Dan dalam pekerjaan baik itu juga marilah kita saling menasehati. Ya. Saya sangat objektif di dalam melayani untuk pelayanan-pelayanan yang masuk dalam kategori konseling. Ya. Karena seringkali orang Kristen itu mau konseling sebetulnya bukan mau cari kebenaran dalam hidupnya, tetapi mau cari pembenaran. Nah, mari kita saling mendorong dalam kasih. Ya. Bukan saling mendorong untuk menjatuhkan. Makanya mari saling menasehati. Nah, akhirnya mari kita semakin giat melakukannya, ya, melakukan pekerjaan baik itu menjelang hari Tuhan yang mendekat. Memang betul, sungguh sudah mendekat. Kalau bukan Yesus yang datang kan Anda dan saya yang masuk ke penantian. Ya. Masing-masing dalam berjalan umurnya yang Anda dan saya tersembunyi untuk memahami itu. Karena itu mari kita semakin giat untuk melakukan pekerjaan baik itu menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mari makin giat memiliki hati yang tulus ikhlas. Ya. Karena ada banyak kehilangan-kehilangan dalam kehidupan ini sampai Anda dan saya tidak lagi merasa kehilangan. Karena yang paling berharga hanya Tuhan dalam hidup Anda dan saya. Mari semakin giat berkeyakinan iman yang teguh. Di mana kita mempercaya apa yang Tuhan mau Anda dan saya percaya. Dan giat berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan. Jangan berharap pada yang sia-sia. Jangan berharap pada apa yang Anda dan saya cuma sanggup untuk perhitungkan. Sementara Allah bekerja di dalam segala sesuatu lebih dari apa yang Anda dan saya bisa prediksi. Mari semakin giat untuk saling memperhatikan. Untuk mendorong di dalam kasih. Karena kondisi terakhir ini di akhir zaman, orang udah gak peduli dengan orang lain lagi. Ya, orang udah jauh dari, ya sudah secara kesehatan ya memang diperlukan social distancing. Ya. Tapi secara kepedulian, ya, Anda dan saya dituntut untuk saling memperhatikan sesama. Ya. Giat untuk saling menasihati, untuk mendorong dalam kasih. Mari semangat. Karena beberapa minggu ke depan kita akan selesaikan tahun ini. Dan percayalah ini bukan tahun terburuk yang kita lewati, tapi justru ini tahun luar biasa di dalam pembentukan karakter kita mengikuti Yesus. Ada banyak hal yang tidak pernah kita prediksi terjadi di sepanjang tahun ini. Dan pastikan Anda dan saya tetap lebih daripada pemenang di dalam kita menyelesaikan pertandingan iman kita. Dan percayalah bahwa yang terbaik dari Tuhan itu sungguh ada, itu sungguh nyata karena Dia Tuhan yang bertanggung jawab buat setiap kita. Tuhan Yesus memberkati Anda dan saya. Amin.